Di tempat lain di waktu yang hampir bersamaan dengan pertengkaran Saga dan Dania, hari ini Helen tidak sanggup melangkahkan kaki pulang ke rumah atau kembali ke galerinya. Nyawanya seperti terburai menjadi serpihan, bertebaran satu persatu meninggalkan. Dia kehilangan tempatnya untuk menangis, sampai akhirnya ada yang mengangkat telepon dan mau membuka pintu untuknya di tengah malam yang udah lewat ini. Ibu, Helen menangis di bibir pintu yang terbuka. Wanita yang membukakan pintu terkejut dengan penampilan Helen yang sangat berantakan. Kenapa denganmu? Masuklah. Dia menarik tangan Helen, mendudukkannya di sofa, lalu mengambilkan segelas air. Helen, ada apa denganmu? Aku ingin mati saja, Bu. Aku mau mati aja. Sekarang sudah tidak ada harapan yang tersisa dengan Saga lagi. Ibu mendesah mendengar nama anaknya disebut. Hari ini pun dia masih belum mendapat kesempatan untuk pulang. Sudah hampir 2 minggu sejak kejadian ulang tahunnya. Dia butuh waktu selama ini agar suasana kembali normal lagi. Dan selama waktu ini dia menyadari siapa Dania, bagaimana posisi gadis itu di hati Saga. Dia tidak akan berani melakukan apapun lagi perihal Helen. Ibu udah mulai menyadari siapa wanita berharga yang akan dibela Saga. Dan walaupun dia tidak rela, tapi ibu menyadari berperang dengan Saga hanya dirinya lah yang akan kalah, bahkan sebelum dia mulai perang juga. Helen, ibu menepuk punggung gadis itu. Aku akan selalu menyukaimu, tapi maaf, ibu tidak bisa mendukungmu lagi. Tidak ada tempat lagi tersisa di hati Saga untukmu. Ibu, Helen berteriak memukul punggung wanita yang memeluknya. Jangan lakukan ini, Bu. Hanya ibu yang bisa menolongku. Wanita itu hanya terdiam. Dia hanya mengusap punggung Helen dan membiarkannya menangis lama. Bahkan sampai gadis itu terlelap kelelahan. Dia tahu, walaupun dia bukan ibu yang memahami anaknya, tapi kalau Saga sudah marah dan sampai menyuruhnya pergi menghilang untuk waktu yang lama, sesuatu yang ia bela, itu adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Dan ia adalah hal paling berharga yang ia lindungi sekarang. Untuk itulah ibu tahu, harus menyerah. Dia melihat satu koper besar di sudut ruangan. Semua itu adalah barang yang dia beli khusus untuk Dania. Dia harus melakukannya, walaupun belum rela. Matahari udah terang di luar sana. Semua orang di dalam rumah udah beraktivitas sesuai dengan tugas masing-masing. Jen dan Sophie memilih kabur bahkan belum mereka sarapan. Ya, mereka mendengar babak pertama teriakan Saga pada kakak ipar mereka. Karena tidak tahu bagaimana akhir peperangan, mereka memilih menyelamatkan diri daripada harus terkena serpihan ledakan. Padahal saat keluar dari kamar, mereka masih baik-baik aja, pikir mereka. Jen dan Sophie bertanya ke sana kemari, tapi semua bungkam tentang ada kejadian apa semalam. Pamun tidak mau bicara, hanya bilang Tuan Muda dan Nona baik-baik aja. Sedang ada di kamar. Saat mereka melihat sekretaris Han duduk dengan sarapannya di meja makan sambil membaca dokumen, mereka memberanikan diri mendekat. Benar kalian mau tahu? Orang yang sok mau tahu biasanya mati duluan loh. Mendengar itu mereka langsung kabur meninggalkan meja makan tanpa menyentuh sarapan. Memaki sekretaris Han, ketika udah sampai di mobil masing-masing, udara segar masuk ke dalam kamar melalui sirkulasi udara. Sinar matahari jatuh ke dalam ruangan, namun Saga sengaja menutup tirai untuk melindungi istrinya. Pamun baru aja meletakkan makanan ketika Saga muncul dari kamar mandi. Sudah memakai setelan jasnya, rambut tersisir rapi dan semua udah sempurna. Dia memang sangat tampan di pagi hari, apalagi saat suasana hatinya sedang sangat baik. Sarapan Anda, Tuan Muda? Kemarilah. Pamun mendekat ke sofa yang diduduki Saga. Dia menggeser piring agar lebih dekat dan mudah dijangkau. Aku mau bertemu dengan gadis itu, pelayan di rumah belakang yang berteman dengan istriku. Baik, Tuan Muda, akan saya panggilkan. Tunggulah di bawah, aku akan turun setelah Dania bangun. Baik, Tuan Muda, silakan menikmati sarapan Anda. Pamun pamit lalu berjalan keluar sambil beralih menatap ke tempat tidur. Saga meraih gelas dan meminumnya hampir separuh.
lalu mengambil roti isi di piring, memakannya. Enak sekali dia tidur. Apa dia sedang bermimpi sekarang? Terdengar gumaman-gumaman dari bawah selimut. Seseorang menggeliat, lalu selang tidak lama, dia sudah duduk, menarik selimut, menutupi dirinya sampai ke bahu. Karena dia sadar tidak ada apapun yang menempel di tubuhnya sekarang. Dia menggeliat, menghilangkan rasa pegal. Kau sudah bangun? Suara dari sofa memecah konsentrasi Dania, mengumpulkan nyawa yang bertebarangan saat dia tidur. Iya sayang. Menarik selimut, melindungi diri. Ingatan semalam kembali berlarian, membuatnya waspada. Dia mengintip melalui ekor matanya bagaimana suasana hati suaminya. Lalu sadar saat melihat piring di depan Saga. Menoleh pada jendela, matahari sudah terang di luar sana. Jam berapa ini? Bagaimana aku bisa bangun setelahnya? Dia bahkan udah sarapan. Aku pasti udah gila. Maafkan aku sayang, aku kesiangan. Kamu bahkan udah sarapan ya? Mencari-cari di mana baju tidurnya berada. Tidak ditemukan dimanapun. Matanya berkeliling. Tidak mungkin kan dia lari ke kamar mandi dengan tubuh polos ini? Aku kan bisa menyeret selimut ini. Iya, kau aja masuk ke kamar mandi. Sudahlah, kembalilah tidur. Kau bisa tidur lagi sampai kapanpun kau mau. Aku mau bekerja sayang. Hari ini banyak barang yang akan masuk. Saga bangun dari duduk. Dia udah menyelesaikan sarapannya. Mengambil dasi di atas meja. Bekerja? Memang kau mau bekerja kemana? Lupa yang aku katakan semalam? Tersenyum tipis sambil melihat dirinya dalam pantulan kaca. Berpikir dan niat berusaha berpikir keras. Kau sedang dalam masa percobaan hukuman. Memberi informasi, karena sepertinya istrinya lambat berpikir. Iya, dia melarangku keluar rumah. Sial. Kalau kau berani keluar rumah tanpa izin dariku, bukan kau saja yang akan menanggung akibatnya. Pelayan dan penjaga yang bertugas hari ini akan aku ikut sertakan bertanggung jawab juga. Apa? Emang dia mau melakukan apa sih? Akan aku pecat mereka semua tanpa peringatan. Sayang, kamu tidak bisa memecat mereka seenaknya. Kehilangan kata-kata karena sikap seenaknya Saga. Kenapa? Aku yang menggaji mereka. Terserah aku mau melakukan apa. Ya, kau rajanya yang mulia. Hamba mohon ampuni. Sudah menjawab Anda. Dan ia hanya bisa tersenyum kecut di atas tempat tidur. Kau tidak perlu mengancam juga. Aku tidak akan berani keluar rumah. Gumamnya tapi dengan suara jelas. Biar didengar yang mulia raja. Saga tersenyum tipis. Baguslah. Kau tahu, hati-hati dengan yang kau lakukan, karena orang lain juga akan ikut menanggungnya. Baik, hanya bisa pasrah. Saga selesai dengan dasinya. Dia mengambil HP milik Dania di atas meja, melemparkan pada Dania tepat mengenai selimutnya. Membuat selimut itu merosot dari bahunya, menunjukkan tubuh polos Dania dengan banyak sekali tanda kepemilikan di sana, bertebaran di seluruh tubuh. Wah, kau sedang menggoda aku sekarang. Dania kaget melihat tubuhnya sendiri. Dia menarik selimut, menggulungnya sampai ke leher. Kenapa? Mau mencicil hutangmu pagi ini? Bertanya sambil terkelak nakal. Tidak sayang, tidak. Aku baru mau menghitung hutangku, belum mau melunasinya. Semakin rapat dia menggulung selimutnya, bahkan sampai melilit ke leher. Saga mendekati tempat tidur, membuat gadis itu meringsek mundur ketakutan. Jangan lagi, aku mohon. Apa yang kau lakukan? Kau bisa susah bernapas dan mencekik lehermu sendiri. Melepaskan gulungan selimut dari leher Dania. Kenapa kamu mengemaskan begini sih? Aku jadi ingin memakanmu lagi kan? Merapikan rambut Dania yang berantakan. Dia bilang apa? Itu kata-kata itu dia tunjukkan padaku kan? Istirahatlah kalau kau masih lelah. Aku akan menyuruh Pak Mun mengirim pelayan untuk membantumu. Pindah ke kamar nanti setelah sarapan. Baik. Dania kehilangan pikiran sehatnya. Pikirannya sedang bingung sekarang. Mencerna sikap Saga dengan nalar manusianya. Aku berangkat ya. Kemarilah, berikan aku ciuman selamat pagi.
Saga menyentuh pipinya, masih dalam keadaan belum sepenuhnya sadar dengan situasi yang terjadi. Dan ia beringsut dari tempat duduk, masih dengan selimut agar menutupi tubuh polasnya. Selamat pagi sayang, selamat bekerja. Ciuman di seluruh bagian wajah, dan kecupan 3 kali di bibir. Ini kami sedang main drama apa sih? Istirahatlah. Baik. Saga teringat sesuatu dengan HP yang dia lemparkan tadi. Dia berbalik, membuat Dania kembali terkejut dan menarik selimutnya lagi. Tontonlah peresmian Danau Hijau di channel resmi Antarna Group. Tonton sampai selesai. Ya baik. Biar otakmu pintar sedikit. Saga tergelak meninggalkan Dania di atas tempat tidur yang masih tidak tahu apa yang baru aja dia alami tadi. Tolong, ada yang bisa menjelaskan situasi apa ini? Kenapa dengannya? Semalam dia udah seperti banjir besar yang akan melumat gua hidup-hidup. Tapi pagi ini dia sudah seperti pemain utama dalam drama romantis. Aku tidak sedang menunggu hukuman mati kan? Jadi aku dibaik-baikin dulu. Saga menuruni tangga, bahkan terdengar siulan kecil dan dendangan dari bibirnya. Dia berjalan riang seperti pengantin baru yang baru keluar dari kamar pengantinnya. Apa itu dia? Saga mendapati seseorang sedang berdiri di dekat sofa ruang TV. Dia berdiri sambil menundukkan kepalanya. Pak Mun di sebelahnya mempersilahkan Saga duduk. Ya tuan muda, dia Maya. Saga mendekat lalu duduk di sofa. Bersamaan sekretaris Han muncul dari ruang kerja, ikut berkumpul. Auranya membuat suasana semakin tegang saja. Perkenalkan dirimu. Pak Mun angkat bicara. Maya terlihat sangat gelisah. Ini kali pertamanya berhadapan langsung dengan majikan yang sudah setahun ini mencari tempatnya bekerja. Dia baru beberapa kali melihat wajah tuan muda, tapi itu pun tidak sedekat ini. Ia terlihat gemetar mencengkeram tangannya. Selamat pagi tuan muda, saya Maya. Saya bekerja di rumah belakang, bertugas di bagian pakaian. Apa aku membuat kesalahan? Kenapa sampai aku bisa berdiri di sini? Kenapa takut? Aku memanggilmu bukan karena kau melakukan kesalahan. Mendengar itu membuat Maya bukannya makin tenang, tapi malah semakin gelisah. Hanya satu alasan, kenapa sampai dia dipanggil. Pasti karena Nona. Semalam telah terjadi sesuatu di rumah ini. Walaupun tidak ada pelayan yang berani membicarakannya, tapi Maya tahu ada sesuatu yang terjadi. Aku hanya ingin bertemu dengan teman istriku dan berterima kasih padanya. Maya mendongak sebentar melihat ke arah Saga. Laki-laki itu tersenyum. Terima kasih udah menjadi teman di saat-saat sulit istriku datang ke rumah ini. Kenapa dia masih pucat pasi begitu sih? Memang aku semenakutkan itu apa? Saga mendongakkan kepalanya, melihat ke belakangnya. Han sedang berdiri tidak bergeming di belakangnya. Dengan wajah datar, namun pandangannya menatap plakat kiri situ. Han, kau menakutinya tahu? Berhenti melihatnya begitu. Saya tidak sedang menatapnya, tuan muda. Saya sedang menunggu Anda. Alasan apa itu? Jelas-jelas aku melihat kamu mempelototinya. Jangan hiraukan dia, mendekatlah. Maya belum bergerak. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan tuan muda? Han ikut bicara. Geram, karena Maya belum melangkah sedikit pun. Ucapan Han semakin membuat Maya menciut. Hei, kenapa kau berteriak padanya? Sudah aku bilang kau menakutinya. Tutup mulutmu, Han. Mau kusuruh kau pergi? Maaf tuan muda. Jatuh cinta pada gadis ini baru tahu rasa kau nanti. Pikiran liar Saga berlarian. Maafkan saya tuan muda. Maya berjalan mendekat. Saat ini dia benar-benar bisa melihat wajah Tuan Saga yang sangat jelas. Bukan hanya sekedar di TV atau di internet. Dia memang terlihat sangat sempurna dan tampan. Gumam Maya dalam hatinya penuh kekaguman. Tapi buru-buru dia menundukkan matanya lagi saat matanya bertemu dengan sekretaris Han di belakangnya. Apa yang biasanya dibicarakan istriku? Nona banyak cerita tentang pekerjaannya dan adiknya. Menjawab dengan cepat. Dia tidak membicarakanku kan? Nah, pertanyaan apa ini? Harus menjawab apa?
Nona jarang bercerita tentang kehidupan pribadinya, Tuan Muda. Maaf, seperti yang kuduga. Di rumah ini tidak ada yang tahu dia minum pil kontrasepsi. Dia pasti menyimpannya rapat seperti menyembunyikan aibnya. Baiklah, karena kau anak yang baik, aku akan membiarkan kalian tetap berteman. Baiklah, sepertinya kau juga tidak tahu apa-apa. Namun, pindah tugaskan dia untuk melayani Dania mulai hari ini. Maya mendongak terkejut. Yang baru dia dengar tidak salah, kan? Baik, Tuan Muda. Pamun menjawab. Tugasmu hanya satu. Pastikan Dania tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat kau kesal. Aku akan melipat gandakan gajimu, jadi bekerjalah dengan benar. Dar, tugas macam apa itu? Lagi-lagi Saga berpikir semua orang seperti sekretaris Han yang tahu mentafsirkan walaupun hanya dengan mendengar desahannya saja. Maya kebingungan dengan tanggung jawabnya apa, tapi dia tidak berani bertanya. Dia hanya perlu menjawab, baik kan? Baik Tuan Muda. Semoga Anda yang bisa menjelaskan maksud perintah Tuan Muda nanti.